Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 21 Juli tahun 2025. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 14 ayat 5 sampai 18. Waktu diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa Israel telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa Israel itu. Mereka berkata, "Apakah yang telah kita perbuat ini? Mengapa telah kita biarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita?" Kemudian Firaun memasang keretanya dan membawa serta rakyatnya. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang perkasa. Adapun orang Mesir dengan segala kuda dan kereta Firaun, dengan orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal-Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah di Mesir tidak ada kuburan? Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Maksudmu apa membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah telah kami katakan di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami bekerja bagi orang Mesir daripada mati di padang gurun." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Jangan takut, tetaplah berdiri dan perhatikanlah keselamatan dari Tuhan yang hari ini juga akan diberikannya kepada kalian. Sebab orang Mesir yang kalian lihat hari ini, takkan kalian lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kalian, dan kalian tinggal diam saja." Lalu Tuhan bersabda kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut
dan berjalan di tanah yang kering. Tetapi sementara itu, aku akan menegarkan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun serta seluruh pasukannya, kereta dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insyaf bahwa aku ini Tuhan apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai 42. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman ratu dari selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan membuka jalan bagi yang percaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua pernah mengalami situasi sulit saat rasanya seperti tidak ada jalan keluar. Di tengah tekanan ekonomi, masalah dalam keluarga atau komunitas, atau ketidakpastian hidup, kita bisa saja merasa seperti bangsa Israel dalam bacaan pertama. Terjepit antara lautan di depan dan tentara yang mengejar dari belakang. Apa yang dilakukan bangsa Israel? Mereka panik, marah, bahkan menyalahkan Tuhan dan Musa. Mereka berkata, "Lebih baik kami mati di Mesir daripada mati di padang gurun." Namun justru pada saat kritis itulah Tuhan menunjukkan kuasa dan kasih-Nya. Ia memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkat dan membelah laut Teberau, membuka jalan yang sebelumnya tidak mungkin dilewati.
Tuhan menyelamatkan mereka bukan hanya untuk lolos dari musuh, tetapi untuk menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang setia, yang layak dipercaya. Saudara terkasih, dalam hidup kita, laut itu bisa berupa masalah keuangan, sakit penyakit, relasi yang rusak, konflik terus-menerus karena beda karakter, anak-anak yang sulit diarahkan, atau keputusan sulit yang harus kita buat. Tapi pesan hari ini jelas, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Ia bisa membuka jalan, bahkan di tempat yang tidak kita duga. Maka kita dipanggil untuk tetap percaya, meskipun belum melihat jawaban. Dalam Injil hari ini, orang-orang Farisi meminta Yesus menunjukkan tanda. Mereka sebenarnya tidak sungguh-sungguh ingin percaya. Mereka hanya ingin menguji dan menjatuhkan Yesus. Tapi Yesus tahu isi hati mereka. Mereka tidak sungguh ingin percaya, hanya ingin menyaksikan sesuatu yang spektakuler. Yesus lalu berkata, "Angkatan yang jahat ini menuntut tanda, tetapi tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Apa maksudnya? Nabi Yunus diutus ke kota Niniwe untuk menyerukan pertobatan. Dan orang Niniwe bertobat meski tidak melihat mujizat atau tanda besar. Ia mengajarkan kita bahwa pertobatan sejati datang bukan karena melihat keajaiban, tapi karena mendengarkan suara Tuhan dan menanggapinya dengan iman. Apa artinya pesan Injil hari ini bagi kita? Pertama, percaya saat jalan belum kelihatan. Seperti Musa dan Israel, kita diajak untuk tidak panik saat hidup sulit. Tuhan tetap bekerja. Tugas kita percaya dan tetap setia dalam doa dan tindakan. Kedua, jangan hanya mencari tanda, carilah Tuhan. Kita sering ingin mujizat, jawaban cepat, kesembuhan, atau kelimpahan. Tapi Yesus mengajak kita melihat lebih dalam, apakah kita benar-benar mencari Allah atau hanya hasilnya. Ketiga, jadilah tanda kasih Tuhan bagi sesama. Dalam keluarga, tetangga, dan lingkungan, kita bisa menjadi tanda kasih Allah dengan cara mendengarkan, membantu, menguatkan yang lemah, dan memberi harapan. Saudara-saudariku terkasih, janganlah menyerah pada keadaan sulit. Jangan pula takut ketika hidup terasa buntu. Tuhan sanggup membuka laut di hadapan kita, seperti yang dilakukannya bagi bangsa Israel. Kita tak perlu menunggu mujizat untuk bertobat, cukup mendengar suaranya dan membuka hati. Semoga persekutuan Gereja Katolik, tempat kita berhimpun, menjadi tempat di mana kita saling menguatkan, saling mendukung dalam iman, dan bersama-sama menjadi saksi kasih Tuhan di tengah dunia ini. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.